acara ini tujuannya memang ingin menggali karya-karya inovasi dari mahasiswa tentunya dari berbagai perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Kita ingin bangun semangat untuk terus berkarya dan untuk bisa bersaing karena karya-karya generasi muda Indonesia juga layak untuk diperhitungkan di tingkat dunia. Nah, untuk itu melalui Lomba Impact ini kami mewadahi semangat generasi muda di Indonesia ini khususnya kepada para mahasiswa untuk bisa menghasilkan karya-karya inovatif yang bisa mencirikan budaya Indonesia di dalam Lomba Desain Impact ini. Nah, untuk itu tentunya para peserta perlu gambaran seperti apa yang akan dihadapi nanti di WordStar atau di Asia Star. Untuk itu kami mengundang Ibu Ariana dan tim dari IPF untuk bisa memberikan arahan kepada para peserta. Baik, untuk saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dan kita buka acara ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk para peserta dalam menghasilkan karya-karya inovatif generasi muda Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat adik-adik sekalian. Nama saya Ariana Susanti dari Indonesian Packaging Federation atau IPF ya. Terima kasih telah diundang di acara ini ya. Memang luar biasa ya, walau dalam situasi pandemi ini adik-adik kita itu berkarya terus, malah lebih banyak daripada 2018 yang lalu ya. Jadi 2018 kita pernah bekerja sama dengan PNG dan masuk ke Asia Star. Lebih banyak, hanya sedikit yang gugur 1 atau 2 ya, saya lupa lagi tuh. Jadi itu adalah suatu prestasi yang luar biasa, nanti saya tunjukin, tapi sebelumnya kalau mengenai trik and trick, saya mau sharing tentang ini ada di kemarin di Festival Joglo itu ya. Saya membuat, saya share dulu ya screen nih. Festival Joglo waktu itu saya pernah ini, jadi tren kemasan produk di era digital tuh seperti apa ya. Jadi kita memasukin digital marketing ya, era digital itu kan semuanya, apalagi di dalam masa pandemi itu banyak sekali ya. Jadi memang mau nggak mau kita work from home, work from di mana-mana lah, work from somewhere itu selalu apa di sini ya, kita memasuki di era digital, jadi serba digital. Jadi fungsi kemasan menjadi sangat penting di sini ya. Jadi good design is a good business ya. Jadi sesuatu desain yang bagus tuh akan membuat bisnis yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi di sini apa? Design is the silent ambassador of your brand. Jadi menyangkut brand. Desain itu menyangkut brand juga ya. Karena di situ yang dilihat nanti saya terangin ya. Jadi prinsip desain yang baik adalah nilai estetikanya, nilai fungsionalnya, nilai culture budayanya ya. Jadi karakter budaya. Jadi ada orang langsung tahu, oh Jawa Tengah tuh ada Borobudur gitu ya, terus ada oh Indonesia batik, terus selain batik ada tenun, ada lain dan sebagainya. Nah itu semua itu sebenarnya bisa dikaitkan di kemasan itu. Kemudian nilai kreativitas dan kebaruan itu juga ada ya kita selalu menggali kreativitas ya. Kemudian nilai sosial, ekonomi dan lingkungan itu semuanya juga udah ini. Nah, konsep desain itu seperti apa sih? Jadi desain yang baik adalah berperan menjadi salah satu elemen untuk inovasi ya, inovasi untuk produk agar produknya berdaya saing. Jadi kemasan itu mendongkrak nilai penjualan juga gitu ya, apalagi dalam menghadapi persaingan global gitu. Jadi di dalam pandemi ini juga siapa yang bisa berubah untuk mengikuti tren yang ada sekarang kan banyak berubah. Jadi pola kehidupan lifestyle orang itu juga berubah gitu ya dalam masa pandemi. Jadi kita harus ikutin, kalau enggak kita harus dengan cara-cara lama itu akan tergilas gitu loh. Jadi
di sini kan ada personalize, sekarang perkembangan teknologi juga banyak sekali, ada kalau di printing aja ada digital dan sebagainya gitu ya. Nah, konsep kemasan yang baik itu kalau mempunyai produk, merek dan kemasannya tepat gitu ya. Produknya berkualitas, mereknya bagus, kemasannya bagus gitu ya, punya merek yang gampang diingat di konsumen gitu ya. Nah, kemudian bahan-bahan kemasan nih ada macam-macam ya. Jadi ada paper, karton, corrugated box, itu istilah awamnya dus, itu kardus ya. Terus kemudian plastik rigid itu plastik kaku seperti botol-botol shampoo, botol minuman dan sebagainya. Kemudian fleksibel yang multi layer ya. Jadi yang lentur itu biasanya terdiri dari lapisan film yang macam-macam. Kemudian glass atau jar itu ya, itu gelas kaca itu sebenarnya bagus untuk minuman, untuk madu, tapi biasanya ada yang menggunakan plastik juga karena berat gitu ya, karena logistiknya jadi mahal. Tapi sekarang banyak juga kemasan-kemasan untuk minuman dari gelas itu. Nah, gelas itu moldingnya mahal untuk membentuk gelas itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian metal, aluminium itu ada yang aluminium, ada yang metal juga. Metal lebih berat, kalau aluminium lebih ringan. Kemudian aneka tenun plastik itu biasanya untuk karung-karung goni, untuk pestisida dan sebagainya, untuk distribusi biasanya besar-besar itu. Ya, mereka juga terdiri dari beberapa lapisan. Kemudian ada kayu, ada yang natural dari bahan-bahan alami itu ada. Sampai sekarang masih digunakan. Nah, jenis kemasan itu ada consumer pack, ada transport pack ya, ada transport pack. Nah, kemudian prinsip kemasan pokoknya harus berfungsi dengan baik. Sebagus-bagusnya, umpamanya kita mendesain kemasan kalau di dalam realisasinya semut bisa masuk itu bukan fungsional, tidak fungsional. Terus harus ekonomis, tidak harus murah. Ya, kadang-kadang kan orang kita apalagi UKM berpikirnya yang murah aja gitu. Itu kadang-kadang tidak tepat karena tidak sesuai. Yang penting harus sesuai dengan sifat produk yang dikemas sehingga menjadi ekonomis ya. Sehingga karena kita melihat daya saing ini ya. Kemudian ada ekologis, ada desain dan teknologi, mesin pengemasannya sesuai gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan kemudian. Nah, fungsi pengemasan itu secara teknis adalah menyimpan produk, melindungi produk dari kualitas, keamanan, kesegaran, dan sebagainya ya. Kemudian memberikan informasi, baik di grafis dan label, mudah digunakan atau memberikan kenyamanan. Kemudian di logistik, juga nggak kalah pentingnya, transportasi, pergudangan, sampai ke tangan konsumen ya. Apalagi sekarang tumbuh e-commerce, karena era digital ini kan e-commerce tuh dulu B2B, sekarang kecil-kecil pun harus terlayanin. Wah, saya mau sambal dari Surabaya dikirim, besok sampai. Nah, itu jadi trafficnya itu lebih cepat sekali ya sekarang ini dalam saat ini. Nah, fungsi pengemasan di era digital itu adalah brand image juga ya. Jadi corporate identity, membuat corporate image. Di samping silent salesman itu kalau di rak-rak supermarket juga silent salesman ya, tapi ada silent ambassador. Kalau sudah di digital udah merupakan branding dari sebuah produk gitu ya. Nah, jadi memang berbagai penelitian itu mereka kadang-kadang membuat penilaian tentang kualitas produk dari kemasannya, apalagi sekarang era digital gitu ya. Jadi ini sebagai contoh aja. Kemudian apa sih packaging design sebenarnya ya? Packaging design yang benar nih ya, kita harus lihat dari teknologi yang akan kita kembangkan. Teknologinya apa? Sekarang umpamanya kayak gudeg itu kan paling masa itu konsumsinya hanya 4 jam ya, kalau gudeg-gudeg yang basah gitu ya. Nah, kalau nggak pakai teknologi ya kita harus cepat-cepat mengkonsumsi gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau, saya pengen ke luar, ke suatu daerah, saya ingin gudeg, umpamanya lagi di luar negeri atau apa ya, pengen gudeg gimana? Nah, itu pakai teknologi itu. Makanya sekarang oleh LIPI ya, dibuat gudeg dalam kaleng ya, retorte can namanya. Jadi dalam kaleng bisa, dari pouch plastik bisa,
dari cap rigid juga bisa. Ini karena teknologi tadi kita kembangkan, jadi memperpanjang masa simpan pangan ya. Jadi 1 tahun tanpa bahan pengawet. Jadi itu ada metodenya gitu, teknologinya gitu ya. Nah kemudian riset, kita perlu juga riset pengembangan, walaupun itu riset ke pasar, seperti apa sih kemasan-kemasan yang ada di pasar itu untuk mendevelop, seolah-olah kita mau meng-create sebuah produk baru ya, new product untuk kemasan baru, kita harus riset pasar. Kemudian kita lihat target marketnya, kita punya segmentasi pasar tersendiri seperti apa. Kemudian kita lihat saingan kita siapa. Ya, kalau kita mau membuat produk maunya kacang apa, mau kacang rebus atau mau kacang goreng gitu ya. Terus kemudian saingannya siapa aja sih, kita kumpulin ya, itu survei. Kemudian lifestyle orang, consumer behavior tuh apa? Mungkin pengen kepraktisan atau apa. Jadi kita punya segmen yang jelas gitu. Nah, kemudian kita lihat bahan pengemasannya seperti apa. Bahan pengemasannya yang akan kita pakai. Nah, kemudian bentuknya, struktural desainnya itu seperti apa, kemudian baru grafisnya. Ini semuanya rentetan itu mencakup semuanya gitu, grafis. Jadi jangan hanya di grafis aja, jangan di struktural aja, tapi semua yang mempengaruhi ya. Jadi grafis dan sebagainya gitu. Tapi kalau strukturalnya bagus, kemudian grafisnya jelek, itu juga nggak akan, secara marketing ya, marketing tools tidak akan sampai ke tangan message kita ke tangan konsumen. Grafisnya bagus tapi struktural desainnya juga kurang bagus, apa adanya aja juga kurang sama juga gitu ya. Jadi memang itulah kira-kira semuanya ya. Terus kemudian nah ini secara garis besar konsep desain pengemasan tuh dari harus survei pasar, apa produknya, sifat produknya seperti apa, bentuk produknya seperti apa, teknologi yang akan kita pakai apa, bahan kemasannya seperti apa, target pasar, segmentasi pasar, strategi pemasaran, rantai pasokan kita seperti apa, strategi brandingnya, pokoknya banyak deh, banyak sekali yang bisa dikaitkan itu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan riset packaging itu? Ini untuk memahami pengaruh kemasan terhadap brand image dan efektivitas di tempat penjualan. Ya, kita penjualannya di digital, bisa di IG, di Facebook Ad, di Instagram Ad, di mana-mana ya. Itu kita harus memahami bagaimana. Baik di kalau udah sampai di tempat penjualan juga, di supermarket dan sebagainya. Terus itu tujuannya untuk memperbarui kemasan produk. Jadi kemasan produk itu didevelop dari waktu ke waktu berubah gitu, sesuai dengan lifestyle. Jadi pola masyarakat seperti apa, pola perubahan konsumen gitu ya, warna, ukuran dan sebagainya. Umpamanya kalau minuman umpamanya, minuman yang 660 ml terlalu banyak sisa, waste-nya banyak, gimana nih? Oh, bikin aja yang kecil-kecil. Sekali minum habis gitu. Nah, itu juga hasil dari riset pasar ini ya, riset packaging juga. Jadi tujuan riset itu termasuk memperkenalkan produk baru ke pasar, memahami kebiasaan konsumen dalam menggunakan produk dan sebagainya. Nah, jadi market trend ini saat ini adalah functionality ya. Jadi ada convenience, safe life, handling, pack quality-nya terintegrasi ya, terus kemudian lifestyle-nya itu customized, traceability ya. Sekarang klik dengan QR, ada lagi dengan teknologi AR, augmented reality ya. Jadi di Malaysia itu ada produk diklik gitu. Di sini saya nggak tahu ya apakah sudah mulai, tapi akan mulai. Malah Malaysia udah duluan ya. Jadi dengan AR code ya, augmented reality, itu bisa diklik nanti umpamanya bumbu santan gitu ya. Sebuah bumbu santan diklik nanti keluar menu-menu resep-resep untuk resep-resep masakan dengan santan tadi gitu. Nah, itu menarik, itu salah satunya. Ada lagi juga minuman herbal, nanti terus begitu diklik
nanti keluar ngomong orangnya, ini minuman ramuannya ini aja, ini semuanya lah. Pokoknya yang sebenarnya bisa live gitu lah, dikemas dengan bagus, diklik, bisa juga untuk game gitu ya. Jadi sekarang kan anak-anak muda menyukai seperti itu. Kemudian untuk trust, branding, appeal tuh, dari lifestyle ya. Kemudian dari cost, itu memang kita sekarang kalau di industri ya, itu lightweight, jadi sedapat mungkin mengurangi material kemasan yang ada tanpa mengurangi standarisasi, tanpa mengurangi bobot daripada standar. Karena kemasan itu ada standarnya gitu ya. Jadi itu memang berkaitan dengan environmental awareness itu. Jadi mengenai kita kan ada regulasi tentang kemasan yang ramah lingkungan dan sebagainya itu ya. Jadi itu semua mempengaruhi. Itu aja saya kira. Nah, saya ingin juga nanti diskusi ya. Tapi ada satu saya ingin memperkenalkan apa itu IPF gitu ya. Mungkin barang apa sih, benda apa tuh IPF. Mungkin adik-adik banyak yang belum tahu ya. Jadi dan hasil-hasil daripada Asia Star dan World Star ini ya. Jadi sebentar. Ini mana nih? Oke. Nah, ini saya mau share. Apa sih IPF gitu ya? Jadi IPF adalah sebuah asosiasi bisnis, organisasi non-profit yang didirikan pada 13 Agustus 1977. Jadi kita punya founding father istilahnya ya, sudah lama. Kemudian saya sendiri involved di tahun 95 ya, sudah lama juga. Mungkin adik-adik belum lahir waktu itu. Nah, kita punya kegiatan utama IPF itu di bidang pendidikan. Jadi pendidikan ini didedikasikan untuk melayani kebutuhan pengembangan komunitas untuk profesional pengemasan melalui training, loka karya, konsultasi, dan sebagainya. Kemudian di bidang pengetahuan dan informasi itu melalui penyelenggaraan seminar, webinar, e-konferensi, baik skala nasional maupun internasional. Kemudian kita juga menerbitkan e-packaging directory. Ya. Nah ini yang berkaitan dengan kita hari ini adalah dari segi inovasi. Ya. Jadi kita memberikan pengakuan atas keunggulan dalam konteks pengemasan melalui Pekindustar untuk kategori komersial. Komersial itu untuk industri dan student, untuk pelajar mahasiswa itu ya. Kemudian kita punya network juga, jejaring, jadi menyatukan komunitas pengemasan untuk mengadakan pertemuan bisnis ya. Ada expo, ada promosi bersama di pameran dagang skala global, tapi saat ini karena pandemi ya kita pakai virtual expo aja gitu, jadi nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian di bidang sertifikasi juga itu udah sampai tahap SKKNI yang dijembatani oleh afiliasi dari IPF ya, ini dari INAPLAS dan APKI, jadi hanya kertas dan plastik yang baru SKKNI-nya keluar ini. Karena berdasarkan materialnya tadi ya. Kemudian mengenai isu dan legislasi, update mengenai standarisasi, pengetahuan dan referensi, termasuk menangani keberlanjutan pengemasan dan ekonomi sirkular tadi. Nah, mengenai Pekindustar, kita udah lama juga dan tahun tadi Bu Wiwi bilang kita bekerja sama ya. Waktu itu tahun 2018 kita bekerja sama dengan Impact ya yang diorganize oleh PNJ, udah sampai ke tahap ke Asia Star ya mendapatkan. Nah ini kalau di Pekindustar aja menyesuaikan dengan kriteria yang ada di Asia Star. Jadi ada komersial kategori, ini yang komersial itu untuk industri ya, dan kebanyakan yang ikut Pekindustar memang dari industri. Kita saat ini sudah hampir 200-an ya yang mendapat Asia Star, yang mendapat Pekindustar, kemudian yang mendapat Asia Star juga udah 150-an, nggak salah ya. Nah, yang di World Star tuh banyak yang nggak entry, bukannya tidak menang gitu ya, tapi mungkin mengalami kesulitan di kendala di bahasa atau ribetnya karena entry-nya itu online ya, dan prosedurnya itu banyak gitu, harus membayar dengan kredit card dan sebagainya, jadi orang
males duluan orang kita gitu ya. Tapi kan kita akan bicarakan mengenai student. Nah, student itu yang kita harus bekerja sama dengan beberapa institusi termasuk dengan PNG ini ya. Jadi kita mempunyai penjuriannya, nanti kita ada kriteria penilaian dari segi inovasi, fungsional, kenyamanan, ergonomi, kelayakan, efisiensi, ramah lingkungan, dan tampilan keseluruhan. Nah, yang kita lakukan kerjasamanya dengan Disperindak Jatim ya, terus di Sparekraf Sumbar sudah, jadi belum banyak, Optimamin di Jawa Timur dan PNJ ya yang sudah kita lakukan dan yang sekarang kita lakukan juga. Nah, benefitnya apa? Keuntungannya apa? Dan karena dengan para pemenang ini yang nanti di-endorse oleh PNJ ini akan mendapat Certificate of Recognition dari IPF, itu sebagai persyaratan untuk mengikuti Asia Star Award dan World Star Award. Ya, World Star Award. Nah, inilah saya kasih gambaran penjuriannya itu di Asia Star nih ya. Jadi barangnya kita bawa, ini tahun 2018 nih, barangnya kita bawa ke sana, di display, dihitung kumulatif ya, satu persatu dengan penjuri dari seluruh negara anggota dari IPF. IPF itu ada 16 negara anggota ya, Jepang, Korea, Thailand, dan sebagainya, termasuk Indonesia tadi. Nah, namun sejak tahun 2020 yang lalu, akhirnya penjuriannya hanya online. Dan 2020 memang dari student nggak ada, adanya dari industri. Ya. Jadi kita ada 4 dari industri, semuanya menang. Ya. Nah, kita harapkan dari student tidak kalah kreatifnya, pasti malah lebih kreatif ya dari kategori pelajar ini, karena belum banyak peraturan-peraturan kalau di pelajar ini. Kalau di industri ada cost down, ada mana bisa daya saing dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian Asia Star, nah itu memang lebih apa ya? Asia Star itu lebih welcome lah untuk itu, mendorong karena jadi lebih toleran untuk karena sifatnya mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi ide-ide inovatif desain kemasan, grafis dan produk. Proses penjuriannya memang dinilai secara ketat dengan bobot poin yang dinilai oleh setiap negara anggota IPF itu ya. Nah ini kemarin 2018 yang lalu ada 11 package student winner, itu termasuk dari UPT Mamin ada, dari PNJ juga ada ya. Jadi 11 itu kita menang untuk student winner. Nah, itu membanggakan sekali gitu ya di forum APF itu di Tokyo Pack 2018 itu yang diorganize oleh Japan Packaging Institute. Nah, inilah kira-kira gambarannya ya. Jadi yang student ini kalau nggak salah ini dari Thailand tuh, student dari Thailand ada, dari Indonesia ada gitu ya, macam-macam lah pokoknya kita campur di situ. Nah kita nggak tahu negara mana, yang penting kita si juri itu hanya menjuri produknya gitu. Nanti tahunya setelah oh ini negara ini, jadi nggak boleh tahu gitu dari negara mana gitu ya. Itulah seru, pokoknya seru, ratusan. Oh, ada berapa ya, hampir 500 gitu. 500 itu jadi kita seharian dari pagi sampai malam malah penjuriannya itu. Belum meetingnya untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau World Star ini memang judging-nya dari dulu selalu online karena negara-negaranya lebih banyak. Ada 52 negara. Ya, 52 negara di dunia. Saya menjadi salah satu juri untuk Asia Pasifik ya. Jadi di situ ada ketentuannya ya, World Star Student ini, degree of innovation, self appeal, grafik. Jadi grafisnya itu kita harus tahu gitu. Jadi kita tahu per country, umpamanya China, dia lifestyle-nya seperti apa. Jepang cukup dengan karakter hurufnya aja itu sudah merupakan grafis. Jadi kita memaklumi gitu. Jadi tidak punya baku, oh desain grafis harus begini gitu, enggak. Jadi di situ kita punya target ya, disesuaikan dengan kondisi negara setempat gitu ya. Terus overall impression dan sebagainya. Nah ini untuk entry itu memang ada biayanya ya, biayanya. Jadi memang kita juga menyesuaikan. Jadi
biaya-biaya untuk entry itu kalau langsung Anda Pekindo, kita akan cas ini. Makanya sedikit sekali, nggak banyak gitu ya, paling beberapa mahasiswa aja. Makanya kita bekerja sama dengan PNJ dan lain-lain yang ada hadiahnya. Kan adik-adik pasti seneng kan, wah ada hadiahnya, dapat prestasi gitu. Jadi kita lebih fokus di industri memang. Tapi untuk yang lain-lain kayak masuk Asia Star kita harus bayar. Nah, yang tahun lalu 2018 itu PNJ ya yang memfasilitasi ini Asia Star sampai ke sini. Nah, kalau UPT Mamin juga memfasilitasi dua-duanya. Dari Jawa Timur itu dia memfasilitasi Asia Star dan World Star juga. Jadi dia bayarin gitu ya. Bayarin waktu itu. Karena memang mereka akan pakai untuk ya untuk membranding UKM yang ada itu. Nah, kemudian kalau industri Anda lihat mahal sekali ya. 650 euro satu produk ya. Untuk Asia Star 300 dolar satu produk. Jadi mahal sekali. Nah, itu makanya untuk adik-adik sebenarnya ini murah untuk Asia Star dan World Star. Nah, itu terserah apakah nanti dari PNJ yang pemenang itu akan difasilitasi oleh PNJ atau dari mahasiswa itu sendiri yang akan entry itu bisa. Nanti kita tinggal nerbitin Certificate of Recognition untuk entry tadi ya. Nah, ini ada bisa dilihat di sini entry-nya. Nah, ini. Nah, daftar Asia Star yang masuk ke Asia Star ini yang institusi ya. Itu dari Surabaya, nih Art College, terus dari UNS, dari ISI, dari STTS itu ya. Jadi dari ITB pernah juga, ITS ada, dari Universitas Muhammadiyah ada, dari Petra pernah ada, dari PNJ pasti banyak ini ya, karena PNJ selain itu juga memfasilitasi pemenang ini ya. Kemudian dari UNM, dari Stikom, dari Surabaya University, dari Telkom, dari Unesa, Paramadina, pernah semua gitu ya, dari bahkan yang non itu jadi masih SMA, SMK ya, kalangan SMK waktu itu, karena ini difasilitasi oleh Disperindak Jatim, jadi sampai ke tingkat SMA pun ternyata bagus juga, dan mereka masukin ke World Star tuh, bayangin. Hanya 3 universitas, Untak Surabaya, ITS Surabaya, sama ITB Bandung. Yang lain malah yang keempat itu dari SMK, SMKN, SMA ya. Jadi itulah kira-kira. Kemudian, nah ini mendapat World Star, masuk kategori 10 besar. Itu tadi saya kasih ke Ibu Wiwi ya, ininya brosur itu 2018. Deskripsinya, nah itu kalau kita entry ke World Star itu kita harus kuat di deskripsinya, memberikan deskripsi itu. Ledre, apa itu ledre? Orang negara lain kan nggak tahu tuh ledre. Nah itu is made from banana disebutin ya, tapi jangan terlalu panjang juga karena itu ada batasannya. Kalau terlalu panjang mereka akan apa? Jadi kita harus fokus jelas apa gitu ya. Jadi di sini disebut traditional food from Indonesia, dia udah tahu oh itu dari pisang gitu ya, targetnya untuk turis ya, untuk itu. Jadi terus kemudian dipak, jadi itu begitu dibuka itu langsung berkait gitu loh. Itu lucu sekali gitu loh, terkait. Ini masuk kategori 10 besar ya. Jadi dia terinspirasi dari itulah produk-produk dengan warna yang gold and black gitu ya. Jadi di sini nih Mbak Lia nih yang dari SMKN Delanggu ya, Jawa Timur nih. Nah, kemudian ini yang difasilitasi oleh PNJ tahun 2018 ini dari ISI ya, Indonesia Art Institute, salah satu pemenang 2018 juga. Ini mendapat Asia Star. Jadi ini juga deskripsinya nggak usah terlalu banyak ya. Jadi memang simple, mudah terbaca. Karena kalau penjurian di Asia Star itu juga dari berbagai negara banyak. Jadi kalau kita terlalu panjang deskripsinya malah nanti nggak kebaca, bias gitu ya. Jadi kita harus menjelaskan begitu gamblang, tidak usah terlalu banyak, tapi jelas gitu. Nah itu di situ kekuatannya. Nah ini yang industri. Yang industri, kategori industri itu mendapat IGDS yang diselenggarakan oleh Kemenprin ya, mendapat Gold Award.
selain Pekindustar, mendapat Asia Star juga, dan mendapat World Star. Nah, Greek yogurt. Jadi kalau Anda ke supermarket ada Greek yogurt Heavenly Brass itu adalah hasil dari pemenang World Star. Nah, ini marketingnya jago nih, marketing di Heavenly Nutrition Indonesia ini. Jadi dia masukin, wah saya udah dapat World Star nih. Nah, berarti isi dan kualitas kemasannya bagus. Jadi dia masukin. Jadi kalau Anda ke Starbucks sekarang di mana-mana gitu, Starbucks gitu ya, itu Anda bisa mendapatkan produk ini untuk breakfast pagi. Ya. Orang kan kalau breakfast pagi itu dengan yogurt dan sebagainya. Nah, itu salah satu menaikkan nilai jual. Jadi dengan mendapatkan award ini, industri bisa lebih diterima di konsumen itu ya. Itu kategori industri ini ya, sebagai salah satu contoh saja. Nah, ini juga Pekindustar yang kita dengan Disperindak Jatim itu beberapa ya, ada sambal pecel, ada keripik bambu, kopi, terus kemudian ada apa tuh dulu, keripik pisang yang bisa berkait digantung gitu. Itu dulu dari Disperindak Jatim itu ya. Nah, ini saya ingin tunjukkan ini gambaran dari peserta dari World Star tingkat dunia nih. Ini dari Turki kalau nggak salah. Dia untuk sepatu. Seperti apa. Jadi di sini foto dari fotografinya juga harus dari berbagai produk, dari berbagai sisi gitu ya. Terus kemudian ada keterangannya tadi. Nah, ini ada gambarnya juga. Jadi bisa ditenteng, bisa untuk display dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini juga, ini saya nggak tahu dari mana ya, lupa saya. Yang penting itu ada petunjuknya ya, begitu dibuka itu bisa jadi apa tuh untuk jenis mie itu apa? Spaghetti ya. Spaghetti itu bisa nggak berudul gitu loh. Dibuka itu dia bisa sesuai maunya berapa gitu ya. Jadi nggak langsung semua karena ditahan di sininya di lubang ininya gitu. Lubangnya bisa kecil, kita dapatnya kecil. Kalau lubangnya diperbesar bisa semua gitu. Itu menarik. Nah, kemudian ini juga ini untuk butter ya. Butter itu yang ada itunya. Jadi dia bisa buat ada pernya di situ ya. Itu juga. Kemudian ini kayak nggak salah dari China ya. Ini untuk telur, kemasan telur tapi dibikin kayak koper, terus ada geriginya bisa ditumpuk dan sebagainya tuh ya. Kemudian ini kalau nggak salah dari Thailand atau dari Singapura, mungkin Singapura nih bahasanya ini Singapura atau Thailand atau China gitu. Jadi ini bisa stacking ya, ditumpuk, kemasan itu bisa ditumpuk, bisa dia memanfaatkan sudut-sudutnya untuk bisa menyatu. Jadi umpamanya dibikin kotak, tengahnya bisa ini dibikin jadi kayak Lego gitu ya. Dibikin sudut-sudutnya bisa ditumpuk seperti ini, kalau bisa di ini. Jadi lucu ini, menarik gitu ya. Kemudian ada lagi rainbow pensil, jadi dia kemasannya bisa untuk tatakan, bisa untuk naruh pensilnya itu tadi ya. Jadi ini kalau nggak salah mendapat 2020 nih, mendapat World Star nih ya, rainbow pensil. Kemudian ini tentang masker ya. Jadi penyimpanan masker dimasukin ke tabung, dibuka ya. Face shield bukan masker ya. Jadi kemudian ada lengkap, ada hand sanitizer, ada face mask, masknya satu paket lah pokoknya. Itu dalam satu tabung gitu. Menarik juga nih ya. Jadi itu contoh-contoh aja. Nah, ini juga yang sifatnya mainan untuk anak-anak tuh, atomik ya. Jadi dia bisa candy dimasukin, bisa untuk mainan gitu. Itu juga menarik gitu ya. Nah, kemudian yang ini World Student ini juga madu. Ini mendapat menang tahun berapa nih? 2017 nih. Ini dari Egypt ya. Dari Yunani. Ini di situ madunya itu bisa dipencet gitu ya, nanti keluar. Jadi nggak berantakan gitu. Di sini ada lubangnya. Jadi ini bentuknya kayak sarang madu ya. Dibikin begitu. Nah, ini menarik kan. Jadi ini mendapat World Star. Nah, yang kemarin kalau nggak salah ini tahun 2020 nih ada nih pemenang tuh
dari Turki ya. Dari Turki ini juga bagus. Jadi di sini coba Ojo is a solution oriented nail polish bottle. Jadi untuk wanita nih ya, kalau dia pakai kitek gitu, terus kemudian tinggal di sela-sela antara jerujinya itu kreatif sekali gitu ya. Jadi ini lihat nih, ini kan simpel sekali, keterangannya nggak usah terlalu banyak tapi pas gitu, tepat. Itu yang kita harapkan bisa untuk masuk ke Asia Star dan World Star tadi ya. Jadi kira-kira demikian, kita bisa diskusi. Semoga karya-karyamu bisa mendunia, itu aja kita harapkan ya, karya-karya adik-adik semua bisa mendunia dengan adanya ini. Nah, kita sambung dengan inilah nanti dulu ini stop screen-nya mana nih? Stop screen. Ya. Dari Abi dari PNJ, dalam skala FMCG, bagaimana tim desain mengetahui desain kemasan itu works sebelum tahap produksi untuk meminimalisir kerugian? Oke. Ya, FMCG ya itu yang tadi saya bilang. Jadi kita harus tahu, kita harus riset pasar dulu ya. Riset pasar seperti apa sih barang-barang yang ada di pasar. Kita mau mendevelop produk FMCG yang apa nih? Makanan, minuman, snack, atau banyak, atau candy, dan sebagainya kan banyak sekali. Nah, kita harus tahu seperti apa produk-produk di pasar. Nah, itu kita terus menggali kreativitas yang ada. Terus sasaran kita mau kemana? Mau membranding ya, mau di branding. Umpamanya kita pelaku-pelaku kan sekarang umpamanya, wah kita mau membantu UKM nih. Atau dia memposisikan dirinya sebagai UKM, si desainer ini. Dia ingin mendevelop sebuah produk baru. Bagaimana nih? Nah, mestinya di survei pasar yang tadi saya uraikan tuh, ada target pasarnya kemana, terus kemudian survei pasar, kreatif, terus berkreasilah kecil-kecilan bagaimana gitu ya. Nah, memang kita kalau apalagi di Google ya, kita bisa juga survei gitu, seperti apa sih produk candy dan sebagainya. Itu juga di Asia Star itu ada, terus di World Star juga ada ya beberapa. Kalau kita lihat produk-produk FMCG yang di negara lain bagaimana, yang di kita bagaimana. Di kita memang kalau produk FMCG yang beneran, memang itu untuk desain kemasan harus menyesuaikan dengan mesin yang ada, filling ya, mesin filling, mesin apa gitu. Nah itu tergantung daripada mesin yang ada. Nah kalau kita tadi desainnya memang untuk membantu UKM, kita bisa juga melihat sekarang kan teknologi itu berkembang ya. Sekarang ada umpamanya snack, kita mau pakai apa ya? Composite can itu seperti tabung itu ya, seperti tabung tadi. Seperti tabung bisa isinya berbagai macam. Kemudian mendevelop apalagi nih? Ya, kalau di FMCG harus ekonomis tadi. Jadi memang kita tidak boleh terlalu over. Umpamanya kayak tadi ledre pisang ya, yang mendapat award 10 besar. Itu kalau untuk ledre itu terlalu mahal. Karena itu kan berkait-kait kartonnya itu memang mahal, tapi itu memang secara estetika bagus gitu. Tapi mungkin aplikasi untuk ledre, tapi mungkin bukan untuk ledre gitu ya. Jadi desainnya untuk produk lain mungkin bisa, untuk outer gitu ya, yang lebih harganya lebih mahal atau dan sebagainya gitu bisa. Jadi tergantung itu. Jadi untuk bisa diproduksi pokoknya. Itu tidak harus murah tapi ekonomis itu aja. Juga pertanyaan dari Irfan Husaini, untuk sistem perlombaan di Asia Star dan World Star itu seperti apa ya? Nah, itu mengisi entry form. Jadi mengisi entry form, kemudian contoh entry formnya itu, taruh coba entry form ya. Sebentar. Lalu ada lagi Bu dari Gio Agnes. Untuk penilaiannya kira-kira lebih melihat bentuk kemasan yang unik atau desain kemasan yang bagus. Kira-kira persentase penilaiannya bagaimana?
bagus itu relatif ya. Bagus seperti apa ya? Sebenarnya, nah ini contoh entry form ya. Ini kan contoh entry form. Jadi memang di sini tahun 2018 umpamanya Wahyu Madumongso, ini student kategori, kita klik, kemudian desainernya siapa? Desainernya kalau lebih dari satu kita cantumin semua, 1, 2, 3, 4. Terus kemudian dari mana ya? Terus kemudian yang apply, yang mengentrikan itu dari UPT Mamin, head of UPT gitu ya. Nah, ini kira-kira gitulah. Nah, nanti juga PNJ nanti yang mengisi ini ya. Jadi di situ sebutin nih kira-kira lah gitu. Itu contoh entry form-nya ya. Nanti biar yang oleh dari PNJ yang itu entry form, terus bayar entry, terus keterangan tadi, ada keterangan, ada foto yang bagus dari berbagai posisi atau dari itu yang saya tunjukin tadi, terus kemudian keterangan deskripsinya dalam bahasa Inggris, tapi singkat, jelas, padat, jangan terlalu banyak. Kalau saya lihat, nggak teratur tuh yang beberapa yang lalu itu, jadi saya rekap gitu loh, saya summarize gitu, jadi jangan terlalu panjang juga, nanti nggak akan kebaca. Saya bilang terlalu panjang malah nanti nggak kebaca, karena itu ratusan nanti di forum Asia, apalagi di WordStar itu lebih mahal. Di WordStar saya menjuri 7 hari, karena hampir 1000. Jadi 1000 peserta dari berbagai dunia, jadi 7 hari itu online. Kadang-kadang molor lagi ya. Ya, sepertinya cuma itu aja ya Bu Rina, Bu Dita. Oke. Baiklah, pada hari ini kita sudah melaksanakan coaching kemasan Impact bersama Ibu Ariana, yang tadi juga sudah memaparkan materi yang sangat informatif ya, dan juga mungkin bisa memotivasi yang tadi belum niat, ragu-ragu mau ikut Impact, tapi mungkin setelah mendengarkan tentang ASEAN Star atau WOSTAR itu mungkin menjadi motivasi ya